Episode yang ini saya membicarakan bahwasanya bahasa yang terakumulasi sampai sekarang itu menimbulkan banyak faktor. Tetapi sebenarnya dengan adanya bahasa, manusia itu menjadi lebih pintar. Kenapa manusia itu pintar? Karena manusia adalah makhluk yang berjalan tegak. Makhluk yang berjalan tegak itu meniscayakan posisi otaknya itu jauh lebih besar dan otaknya itu lebih menonjol ke belakang, dan itu merupakan otak yang berbeda dengan yang makhluk yang lain. Makanya manusia ini merupakan makhluk yang spesial karena bisa mengoleksi bahasa satu sama lain, dan otaknya, memorinya itu bisa menampung berjuta-juta gigabyte informasi ukurannya. Dan itulah yang menjadi keistimewaan manusia. Mengapa manusia itu nanti di kemudian hari bisa belajar, bisa mengingat, bisa introspeksi, dan bahkan manusia adalah makhluk yang bisa mencari alasan. Ketika tidak sesuai dengan konteks kebenaran, manusia itu bisa mencari alasan sampai dia itu mencari kebenarannya sendiri. Pembenaran gitu ya, bukan kebenaran tapi pembenaran. Nah, itulah yang spesial dari manusia. Yang jelas manusia terdapat lembaga yang namanya sekolah, dan lembaga ini meniscayakan manusia itu mengoleksi bahasa, dan hanya satu-satunya makhluk yaitu manusia ketika tidak tahu dia itu bisa bertanya. Apakah ada makhluk yang lain selain manusia ketika dia tidak tahu atau tidak paham langsung bertanya kepada yang lebih paham? Kan tidak ada, cuma manusia yang bisa bertanya kepada individu lain sama manusia yang lebih paham tentang hal-hal yang belum dia pahami. Ini merupakan suatu keistimewaan yang dimiliki manusia. Inilah yang menjadi keistimewaan dari manusia, di mana makhluk lain tidak bisa bertanya, sedangkan manusia bisa. Tetapi dampak negatifnya yaitu manusia bisa mencari alasan ketika dia itu disalahkan atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Dia mencari alasan dengan dalih pembenaran agar jiwanya itu terlindungi atau statusnya itu bisa terjaga seperti itu. Nah, di sini saya menegaskan lagi bahwasanya di lembaga yang diciptakan manusia yaitu sekolah. Nah, zaman dulu kan sekolah kan artinya kan waktu luang ya. Jadi sekolah itu tercetus dari filsuf Yunani atau kegiatan filsuf Yunani zaman dulu yang selalu bertanya-tanya tentang hakikat kehidupan, makna hidup, dan apapun yang ada di sekitar dia itu ditanyakan semuanya. Mengapa ada ini? Bagaimana itu bisa terjadi? Apa itu? Kenapa itu? Dan di waktu kapan hal itu terjadi? Selalu bertanya-tanya. Maka tercetuslah sebuah lembaga yang dinamakan sekolah, yang itu merupakan rentetan yang sangat panjang atas aktivitas yang orang Yunani kuno itu selalu lakukan. Kita kenal sebagai aktivitas berfilsafat, merenung, berkontemplasi, yang selalu menanyakan makna diri. Saya harapkan teman-teman semuanya bisa merenungi besok saya ini akan menjadi apa dan mau berbuat apa, dan apa tolak ukur kebaikan untuk teman-teman semuanya. Jangan sampai hidup kita tidak ada arah dan tujuan yang menjadikan kita bingung dan lantas mau ke arah mana hidup ini mau menuju, entah itu ke arah yang baik atau yang buruk, tetapi kita bingung. Jangan sampai yang seperti itu ya.